Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanuma utawi keterangane perkara rukhisa kang den rukhsah yang dibolehkan apa fihi dalem minal kadzibi saka bohong. Jadi Imam Ghazali sampailah pada bab atau fasal yang menjelaskan beberapa aspek, beberapa persoalan yang menjadi ilah, yang menjadi sebab akhirnya berbohong itu boleh. Dari bab-bab sebelumnya itu sudah sangat dijelaskan bahwa memang bohong itu tidak boleh. Alasan apapun tidak boleh, ternyata ya ada rukhsahnya, ada hal yang membolehkan. Itulah di dalam hukum Islam kita mengenal ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu hukum dispensasi karena ada ilah tertentu, karena ada sebab tertentu. Ya seperti yang sering jelaskan itu ya. Azimahnya hukum asalnya sholat ya wajib ngadeg, gak kuat ngadeg ya boleh duduk ya, gak duduk ndak bisa ya berbaring ndak bisa hanya dengan menggerakkan mata. Kalau sudah ndak bisa bergerak berarti mati, wajib sholat ya. Poso wajib, itu azimah. Tapi karena kita bepergian atau sakit boleh tidak puasa. Itulah pada dasarnya di dalam Islam ada azimah, ada rukhsah hukum asal, dan ada hukum yang rukhsah membolehkan, yang menggambarkan bahwa ad-din yusrun, agama itu mudah, tidak sulit. Nabi sendiri juga sudah yassiru ala tu'assiru ya, permudahlah, jangan dipersulit. Yang kadang-kadang realitasnya hari ini bisa berbalik, apalagi dalam kehidupan politik lah. Selama masih bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu realitasnya. Teorinya memang yassiru ala tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Itu Kanjeng Nabi. Nah ini kita kembali pada bayanu ma rukhisa fihi minal kadzib. Imam Ghazali sekarang menjelaskan hal-hal yang dibolehkan dalam konteks ya bohong. I'lam ngerti sira anal kadziba satemene bohong goroh iku innama khurima angin pasti diharamkan ya, 5 maring barakara fi dalam minadhari saka melarati, membahayakan, bahwa bohong itu
penjelasan yang lalu jelas ada dorornya, ada bahayanya, ya, membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Alal mukhatab, baik kepada orang yang diajak bicara, mukhatab, au ala ghairihi, pada siapapun. Intinya bahwa berbohong itu tidak boleh, titik. Mengapa? Karena doror. Makanya ad-dororu, kemadorotan harus dihilangkan, yuzalu. Wakot ya ta'alaku lan kadang-kadang, ya, gumantung berhubungan, berrelasi bihi kelan ma apa maslahatun, kemaslahatan. Tapi kadang-kadang berbohong itu karena masalah tertentu iku makdunan, diizinkan, boleh. Tapi kadang-kadang kata Tritan Dibi, kadang-kadang lah. Jadi wakot ya ta'alaku, kot ketemu fi'il mudhari kan kadang-kadang, ahyanan. Kot itu ketemu fi'il madhi artinya sungguh-sungguh takkid, tapi kot ketemu fi'il mudhari kadang-kadang, ahyanan. Ya, makanya wakot ya ta'alu kadang-kadang berhubungan, gumantung, bahasa sekarang berrelasi, mungkin peririsan, begitu bahasa yang lebih keren hari ini. Bihi kelawan kadzib, bohong apa maslahatun, kemaslahatan. Karena demi kemaslahat tertentu, fayakun moko ono apa bohong kadzib iku makdunan, dinidinake, dibolehkan. Fihi dalam goroh. Jadi apa, nanti ada keterangan. Jadi karena kadang-kadang berarti ya tidak seluruhnya, tidak selalu. Warubama kana lan warubama sekirane ono apa bohong kadzib iku wajiban, wajib, bahkan bisa wajib. Jadi sekali lagi bahwa bohong itu apapun tidak boleh. Salah satu ciri orang munafik, apapun tidak diperbolehkan, itu bahaya karena doror. Dan munafik itu yang paling dibenci Gusti Allah, mendekati syirik. Makanya ada ayat innal munafikina ya finnari jahannam, ya, sama dengan inna syirika la dzulmun adzim. Jadi syirik itu dolim yang paling tinggi lah, munafik itu termasuk neraka. Karena pada dasarnya sekali lagi Gusti Allah itu tidak melihat dohir, yang dilihat batinnya, yang dilihat hatinya. Ya, ibadah ya dalam konteks kalau kita kaitkan dengan hakikat tasawuf itu yang ada 3 macam itu. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Syariat itu kulit, thariqat orang ibadah. Jadi syariat itu orang ibadah niati golek ganjaran, golek swarga, itu syariat. Salah tidak, tapi harus munggah pangkat, naiklah tingkatan thariqat orang ibadah untuk taqarrub ila Allah. Tapi yang paling diinginkan Allah bukan segera dekat, tapi golek ridhani Gusti Allah. Itulah hakikat. Ya. Hubungannya dengan kadzib itu tadi, jangan munafik. Ya. Makanya di dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW banyak orang munafik yang diukur bukan ngomongnya, hatinya. Itu Allah tahu karena khabir itu tahu ma dhahara ma batana, itu khabir. Allah tahu apa yang diucapkan dan apa yang sebenarnya ada di dalam hati, itu khabir. Kalau alimah ya alamu, tahu. Hadis Kanjeng Nabi yang selalu kita ingatkan, hadis itu Bukhari sahih. Kanjeng Nabi bangun tidur, ya tahu-tahu dawuhnya aneh itu.
Jadi sahabat-sahabat dari Nabi itu kalau udah bangun, sahabat langsung melingkar, ya kayak kita lah, setengah lingkaran begini ini, itu namanya halaqah. Terus Nabi dawuhnya agak aneh, bukan tidak agak, memang aneh. Sahabat-sahabat, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Orang masuk surga itu bukan karena amal. Kaget. Biasanya Kanjeng Nabi kan ayo amal sing akeh ben lebu swarga. Ini tidak. Nabi berdawuh hal yang sangat-sangat esensi. Lan itu tidak akan pernah. Kalau lam kan belum kan sekarang pada saatnya. Iya. La tidak. Kalau lan itu tidak akan pernah. Lam nun. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Orang masuk surga itu tidak akan masuk surga hanya karena amal. Walanta ya Rasulullah, akhirnya sahabat ada yang ngajuk, termasuk panjenengan Kanjeng Nabi masuk surga bukan karena amal panjenengan yang banyak, memang Kanjeng Nabi amalnya kan akeh. Tidak. Intinya Nabi dawuh ila ya hamdinallah biridwanihi wa rahmatihi, bahwa mlebu swarga itu hanya karena ridho Allah. Asbabul wurud hadis itu kaitannya dengan goroh dan kemunafikan ini, ya, Nabi baru diajak malaikat Jibril gitu loh. Muhammad nanti di surga, di akhirat lah ada kehidupan seperti ini. Ada orang mau masuk surga, digiring malaikat, dihormati banget, ketemu Gusti Allah. Liqa'ullah itu kita hitung di Quran sampai 15 kali liqa'ullah. Ketemu Allah itu pasti. Maka ketemu Allah itu pasti senang, yang menghidupi kita, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kita. Dan itu pasti kata liqa'ullah itu 15 kali. Allah tanya, Allah takok, lo kamu mau kemana kok seneng banget? Ya Allah, kula badhe mlebu swarga. Modalmu apa? Ini ibadah saya sangat banyak ya Allah, bisa 10 gunung ya Allah. Allah jawab, jangankan 10 gunung, 1.000.000 gunung, lek aku gak ridho mau apa? Nah, orang tadi debat Gusti Allah. Gusti Allah kok didebat? Hakim di debat masih gak apa-apa. Apalagi bodoh santri ini saling debat orang apa-apa. Ini Gusti Allah kok didebat. Mboten Gusti, amal ibadah kula kathah. Saya berhak masuk surga seperti penjelasan Kanjeng Nabi. Ya. Akhirnya Gusti Allah dawuh malaikat, nggih Gusti Allah, orang itu jangan dibawa ke surga. Loh, ibadahnya walaupun ibadahnya kan bukan untuk saya, untuk surga. Nah, surga itu kan makhlukku. Bawa ke neraka orang itu. Itulah asbabun nuzulnya, asbabul wurunya Kanjeng Nabi dawuh bahwa orang masuk surga bukan karena amal, karena ridho Allah. Itulah kehebatan kiai-kiai Indonesia, khususnya kiai NU, ya, dan itu di Saudi karena neng Mekah orang enek. Bulan puasa yang lalu, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal itu. Wali itu ada di Indonesia. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridhomu dan surga. Karena surga tergantung ridhonya Gusti Allah. Bahkan ada beberapa kiai itu cukup nas'aluka ridhoka ya Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, everything is going running well, selesai. Nah ini kembali pada hadis ini, Gusti Allah kok didebat gitu. Malaikat juga kaget, ya Allah ibadah ini sampai ini akeh sangat banyak ya Allah. Ya justru kan ibadah yang banyak tadi itu bukan untuk aku, kan dia ingin masuk surga tujuannya. Nah surga itu kan makhlukku, jadi bukan karena aku. Bawa ke neraka. Jadi itulah ya, doa pada bulan Ramadan yang lalu itu hanya rumusan kiai Indonesia yang memang arif billah, mukasyafa, waliullah. Jadi
asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka. Itu sing bener iku. Pada orang protes loh, itu kan enggak ada hadis Kanjeng, itu kan perintah Kanjeng Nabi diredaksikan dalam bentuk doa. Saya sendiri pernah diprotes, ya Allah, itu bukan bid'ah. Banyak orang yang dididik bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Enggak ada. Saya jawab, itu perintah Kanjeng Nabi. Hadisnya sahih bahwa dalam bulan Ramadan itu harus memperbanyak 4 hal. 1, tauhid, 2, istighfar, 3, jaluk ridho Allah, yang keempat surga. Nah, dari perintah hadis itulah akhirnya dirumuskan dalam bentuk doa di dalam bulan Ramadan itu, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi itu bagian daripada penerapan dawuh Kanjeng Nabi. Yang meredaksikan doa yang kiai. Itu hebatnya kiai Indonesia. Yang meredaksikan kiai memang, tapi itu kan perintah. Lah orang yang ngaji ini durung tutup biasa, kalau ini bid'ah, tidak ada dasarnya. Ya setelah saya jelaskan, oh begitu Pak Kiai, ya iyalah ngajimu durung tutup. Jadi nas'aluka itu perintah. Bahkan ada kiai kalau ndonga bulan Ramadan itu asyhadu alla ilaha illallah nas'aluka ridhoka ya Allah, selesai. Karena yang penting ridho Allah. Nah, disinilah akhirnya tadi sudah kita singgung, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nah, jadi orang kalau minta surga sebenarnya boleh, surga boleh, tapi itu anak kecil. Itu lil mubtadiin, orang yang baru mulai ibadah, monggo diiming-iming swarga ya. Jadi orang Quran, hadis Kanjeng Nabi bicara swarga neraka itu sebenarnya lil mubtadiin, bagi orang yang baru mulai ibadah, anak kecil lah. Seperti kita dulu waktu kecil-kecil, yang masjid cung, enggak Pak, tukone es krim nggih budal. Jadi yang masjid itu enggak krono ibadah, krono es krim. Dan bisa juga tidak es krim, karena sekarang ada Jumat berkah itu ya, ono bungkusane, semangat, ono bungkusane. Nah itulah boleh, tapi itu untuk lil mubtadi, itu ashabul bidayah. Orang yang baru mulai ibadah harus diiming-iming swarga. Tapi kan tidak boleh berhenti pada anak kecil, wong kita sudah anak besar, sudah S1, walaupun kadang tidak lulus sudul ora oleh-oleh. Mau harus nyebut nama. ya kurang tatak wae. Ya, begitulah. Ya, saya dulu waktu kecil ada bapak saya ke kuburan, tidak mau ke mesor. Kuburan mboten, tak tukone dawet nggih. Dadi akhirnya kuburan gak ndongane leluhur, krana golek. Boleh, golek swarga itu ashabul bidayah. Termasuk sholat, bahagia, itu untuk anak kecil. Walaupun yang nulis profesor lah. Jadi itu syariat silahkan. Tapi tidak boleh berhenti di situ, harus munggah pangkat tarekat. Tarekat itu ibadah ini artinya taqarrub ila Allah. Seperti orang-orang tarekat lah zikir, nama itu zikir taqarruban ila Allah. Boleh. Tapi paling dihendaki kedua Allah bukan sekedar syariat, swarga neraka, wedi neraka, bukan sekedar dekat, tapi ridho Allah. Saya menghitung di Quran ridho Allah kadang menggunakan marodotillah liwajhillah itu sampai 69 kali. Dan ibadah apapun memang harus krono Allah, ridho Allah. Itulah yang kita kadang-kadang sedih karena literasinya sedikit, ngajinya kurang, durung tutuk, rumangsa paling bener. Sudah Islam itu hanya disederhanakan syariat, itu pun lebih disederhanakan lagi. Bagi beberapa teman kita itu karena menurut literasi aja,
diajak ngaji ke pesantren Buhur Al Husna. Jadi orang swarga neraka hanya krono celana cingkrang. Itu sama sekali kan ada. Jadi orang-orang ini jadi lek celonone ora cingkrang mlebu neraka. Lha masa Gusti Allah itu langsung neraka hanya krono celana, masuk surga karena celana cingkrang termasuk jenggot. Bahwa jenggot sunnah ya. Tapi kalau tidak jenggotan karena tak mlebu neraka itu kan sangat literasinya kan lemah banget. Itu syariat. Harus munggah pangkat torekot itu seperti zikirnya beliau-beliau itu di torekot dengan nawaitu zikri taqarruban ilallah, taqarrub. Tapi yang paling diingati Allah bukan sekedar dekat tapi ridhone Gusti. Itu yang penting. Urip sing krana Allah ya ini. Surat Fussilat 30 itu innalladzina qalu rabbuna Allah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Dalam konteks apapun ya Allah. Ngajukan judul ditolak kaprodi Allah. Ngajukan judul sekali langsung ditompo karena kaprodine ganti wis boleh sabar. Ditompo ya Allah. Ya itulah selalu Allah lah. Sama seorang suami teko omah bojone muring-muring ya tetap Allah. Bojone bojungi Allah. Bojone teko omah bojone kok gak guyu tetap Allah. Selesai. Kenapa? Karena hidup ini kan golek ridhane Gusti Allah. Sama dengan kita sholat tadi, usolli fardul maghribi salasa rakaat kan lillah itu ridho Allah. Bukan di surga. Kalau sampean sholat, aku niat sholat maghrib golek swarga kan gak sah. Al umuru bima qasidiha. Inama malubin ini apapun. Subuh misalnya bisa pagi, walaupun kadang-kadang masih banyak yang wajah-wajah bangsawan. Di pondok itu ternyata para bangsawan banyak. Bongso sing tang ini ya sembahyang subuh ditangeno jam itu lagi sembahyang subuh karo yo bangsawan. Bongso sing tang ini iso niate sok keliru sholli fardhu subuhi. Ndak hanya kerinal ini sholli fardhu subuhi karena kesusu rakaat ini diwaca roke ngatemi lillahi ta'ala. Jadi lillah, semua lillah. Apalagi haji itu ibadah yang paling sulit ikhlasnya. Wa atimul hajjal umrata lillah. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ibadah yang paling sulit ikhlasnya adalah ibadah haji. Ya. Makanya ukuran utama orang itu bukan karena sholatnya akeh kalau wali, bukan karena berbulan haji, bulan umroh, tidak sakhah. Imam Masyuti ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 251 yang tentang wali itu, ciri wali itu sakhah dermawan, bukan sholat akeh, bukan posone akeh, haji tidak, karena sing paling sakhah. Ya, makanya lihat aja Sunan Ampel itu kan bisa dilihat di putranya Sunan Derajat itu. Di situ kan ada tulisan Jawa, sekarang udah di dunia di Jawa kan tulisan Jawa. Sekarang tekenana wong kang buta, payungono wong kang kudanan. Ya, terus Yusuf sing apa? Yusuf apa Yusuf? Kelambenono wong kang muda. Terus ombenono wong kang luwe, ombenono wong kang lae itu. Inti Islam itu rahmatul alamin. Jadi intinya sakha dermawan. Ya. Bulan umrah, tahun haji tapi medit nggak akan masuk surga. Saya khawatir masuk neraka pertama kali. Kepada orang riwayat hadis yang sahih itu bendina poso, sholat maca Quran bang tahajud tapi tidak pernah mau membantu kesulitan orang lain.
dilapurne Kanjeng Nabi si fulan sapa tangga kula Kanjeng Nabi, masyaallah ben dina poso Kanjeng Nabi, salate kesalian pribadinya bagus, tapi mboten nate mau membantu kesulitan orang lain Kanjeng Nabi. Kanjeng dawuh catat orang itu haram masuk surga. Inilah yang kadang-kadang kita harus berpikir ulang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, itu kesalian sosial, bukan kesalian pribadi. Kesalahan pribadi itu menuju kesalahan sosial. Hanya saya pernah ngitung di beberapa kitab, satu ayat bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Hadis Bukhari itu kalau diteliti hanya sepertiga yang menerangkan mayatalaku di Allah, berarti 2/3 menerangkan hablum minannas. Syarah Fathul Bari jadi 20 jilid, yang 4 jilid saja bicara hablum minallah, berarti sisanya 16 jilid bicara hablum minannas. Saya terus terang sering mengkritik, gak apa-apa, orang bulan masih umroh, mampir Turki, mampir Mesir, cerita. Saya pernah cerita, Pak, kemarin saya cerita umroh kalau mampir Amerika, gak keluar kan. Yang penting umroh itu Amerika nih. Tapi tetangganya melarat dijarnai. Kalau khawatir orang itu ketemu Kanjeng Nabi, yang masuk neraka pertama ya kami itu. Karena apa? Salah memahami Islam yang as-salama itu menyelamatkan rahmatil alamin, dianggap kesalahan pribadi. Padahal Islam adalah kesalahan sosial. Kesalahan pribadi ini menjadi instrumen menuju kesalahan itulah rahmatal lil alamin. Bukan rahmatan lana. Yang kita sini juga sudah ada tokoh Islam tidak rahmatan tapi marahtan lil alamin. Masih ngaji nih kan? Orang pemimpin kok marah-marah. Saya sering nyindir itu bukan rahmatan, marahtan lil. Ya tunggal itu tadi. Gak colono jelingkrang mlebu neraka. Loh, hadis ini sahih. Quran. Surga neraka itu karena ridhone Gusti. Sudah hanya di urusan agama itu dibonsai urusan syariat tok, itu pun lebih sederhana lagi. Kalau no cingkrang lendak jenggoten lho Bu, bahwa jenggot sunnah ya, tapi kalau ndak jenggoten mlebu neraka itu ngajine durung tutup. Itu syariat. Boleh swarga boleh, tapi itu lil mubtadiin, ashabul bidayah. Itu baru mulai ibadah, arek-arek cilik, ya, adik-adik kita masjid boten tak tukang es krim gue udah, tapi harus munggah pangkat, apalagi sudah S1 lah. Rekod lah. Yang paling diingin Gusti Allah adalah hakikat. Golek apapun boleh ridhani Gusti Allah, itu yang paling penting. Nah, dalam konteks itulah ya Islam ya, kita selalu mengatakan salah kaprah diartikan selamat, tidak betul. Yang betul as-salama yuslimu itu artinya bukan selamat, menyelamatkan. Salimah selamat, isim fa'ilnya salimun, orang yang selamat. As-salama yuslimu islaman, isim fa'ilnya apa? Muslim. Muslim itu orang yang menyelamatkan. Itu muslimah. Seperti asyraka yusriku musyrik. Lanang lewe itu musyrikah. Cuma kita sedih lene wong itu jenenge Siti musyrikah. Luat. Ono wong itu jenenge Siti niku syirik terus. Jadi kembali pada hubungannya dengan ibadah tadi, sekali lagi yang paling dikehendaki Gusti Allah adalah hakikat ridho Allah. Thariqat itu belum masih harus munggah lagi hakikat. Ya. Hubungan dengan azimah durus tadi, jadi kembali pada soal kadzib, ada yang fayakunu ma'dzunan bihi. Kalau demi kemaslahatan itu ada rukhsah, diizinkan.
Warubama kana wajiban, bahkan bisa wajib. Kama idza kana nalika ono iku fisikin dalam visit yang dalam teman konco lah, dalam kekancan berteman. Safkudami imri'in dalam konteks menjaga keutuhan teman pada teman ingin membunuhnya. Itu kalau tidak dibohongi, baik, itu ada betul. Apalah benar-benar membunuh sopo itu si A karena dia memfitnah saya. Enggak, itu enggak betul. Padahal ya memfitnah. Saya tahu persis dia itu tidak pernah memfitnah. Sapu ngono tuh. Bohong dalam konteks itu kan untuk saling menyelamatkan. Enggak boleh. Boleh, karena kalau tidak bohong dia akan membunuh temannya. Safkudami imri'in. Qad ikhtafa, kadang-kadang delik min dolimin, karena kedolimannya. Fal kadhibu fihi wajibun, maka bohong dalam rangka jangan terjadi pertumpahan darah itu justru menjadi wajib. Nanti pateni ya, karena telah memfitnah saya. Al fitnah itu asyadu minal. Enggak ikono ngomong. Enggak, Bu. Padahal ya iya tidak betul. Dia tidak bohong. Dia tidak memfitnah sampean. Ya, padahal juga iya. Tapi kalau tidak dikatakan begitu dia akan membunuh temannya. Nah, dalam rangka menjaga agar sampai tidak terjadi pertumpahan darah, fal kadhibu fihi wajib, menjadi wajib. Jadi dalam rangka menjaga masalah huwa ini ada hubungannya dengan saya yakin dengan rumusan para kiai, tidak hanya NU, ya Muhammadiyah campur semua. Ketika Soekarno menjadi presiden, itu baru waktu Menteri Agama Kiai Masyhur itu. Kemudian rapat di Bogor, semua ulama, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, semua kelompok lah. Pertanyaan satu, Soekarno sah enggak? Karena tidak lewat pemilu. Dinyatakan Soekarno syah. Muncullah dalil waliul amri ad-daruri bisyaukah itu. Itu rumusan Kiai Indonesia. Waliul amri Soekarno itu ulul amri. Ad-daruri karena darurat, baru merdeka, belum pemilu, ya karena darurat bisyaukah. Padahal waktu itu sebenarnya konteksnya zaman Menteri Agama Kiai Masyhur itu sebenarnya kalau Soekarno tidak dinyatakan sah, lah wali-wali hakim kalau dalam sebuah perkawinan KUA lah, Kementerian Agama akhirnya sampailah pada KUA. Kalau enggak, kan ada taukil, ada pelimpahan dari presiden, dan presiden tidak sah berarti wali hakimnya tidak sah kan, kawinnya tidak sah. Akhirnya dinyatakan syah. Ketika 4 tahun 40 baru merdeka 2 tahun kan sudah mulai banyak ingin menurunkan Soekarno, karena Soekarno dianggap ada yang dukung Soekarno tegas, tapi ada yang tidak senang Soekarno otoriter, Partai Sosialis, Partai Masyumi, termasuk PKI. Tapi ketika datang ke Tebuireng Kiai Hasyim Asy'ari, jadi Kiai Hasyim Asy'ari, Soekarno tidak bisa diturunkan, bukan menurunkan Soekarno. Ati Allah wa ati Rasul ulil, taat pada Allah harus taat pada pemerintah. Nah, sudah disepakati oleh Kiai Indonesia, Soekarno itu waliul amri ad-daruri bisyaukah. Termasuk ya ingin sing nggak berontak kan memang ulama, khususnya NU lah terus terang. Tapi Kiai Sember ditambahi tadi sultanun dolimun khairun min fitnatin tadum. Katakan Soekarno dolim lah, itu akan lebih baik dipertahankan daripada kalau dia diturunkan akan muncul fitnah yang berkepanjangan. Itu dalam konteks hubungan dengan kadzib tadi ada hubungannya dengan masalah tadi. Demi masalah, demi kemaslahatan umat, ya dia tidak boleh diturunkan. Itulah konsep masalah. Ya, akhirnya ketika Hasyim Asy'ari dawuh tidak boleh diturunkan, alhamdulillah tenang lagi. Indonesia gak ada NU bar. Saya sering mengingatkan penelitian saya ketika menulis disertasi di Erlangga itu,
yang betul-betul menghilangkan 7 kata. Itu kan Kiai Wahid Hasyim asalnya memang Piagam Jakarta itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, ketika 18 Agustus mau diputuskan, Maramis yang mewakili minoritas akhirnya menghadap Bung Hatta. Pagi itu mesti jam 10 kan harus diputuskan. Bung Hatta, ini kalau tidak dibuang kami tidak gitu di Indonesia. Padahal di belakang Maramis itu paling tidak Bali, NTT, menurut penelitian saya, Sulawesi Utara, Ambon, Papua, 5 provinsi. Pagi itu yang dipanggil Kiai Wahid Hasyim. Kalau manggil panitia kayak Pak Agus Salim, ngotot mana? Profesor Ramuz Zakir yang mengklaim Muhammadiyah kan ngotot juga. Harus syariat, termasuk Abi Kusno. Kiai Wahid Hasyim tidak Bung Hatta, sing paling alim di antara mereka kan Kiai Wahid Hasyim. Sing mondok temenan, ngaji temenan kan memang Kiai Wahid Hasyim. Tahu gudikan lah pokoknya. Pokoknya yang pondok tahu gudikan mesti pinter lah. Kan harus mulai dari fa'ala yafulu fa'lan wa mafa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka. Itu kelihatannya sederhana tapi penting. Walaupun dalam saya dulu di pondok terus guyonani saro yasiru, sirisiran karena ya kuno guyonani ada pondok. Loh, tapi dari situlah akhirnya memahami agama dengan benar toh. Kiai Wahid Hasyim dibuang mawon Bung Hatta. Maka 18 Agustus itu akhirnya kan sidang ditunda jam 1 dan dibuang. Yang buang Kiai Wahid Hasyim yang mewakili NU. Akhirnya menghadap Bung Hatta, Pak Agus Salim yang panitia 9 itu yang paling Islam, paling memperjuangkan Islam lah, Profesor Ramuz Zakir yang mewakili Muhammadiyah sama Abi Kusno SI. Bung Hatta kok dibuang, itu kan keputusan Piagam Jakarta. Tanya Pak Kiai Wahid Hasyim, dia jawabnya tegas, loh itu kalau dicantumkan syariat itu bertentangan dengan Quran. Quran itu selama di Makkah itu tidak pernah turun syariat. Ayat yang turun di Makkah selalu akidah dan akhlak. Semua syariat, hukum-hukum turun di Madinah. Sehingga kadang-kadang hari ini saya berpikir, kalau umpama waktu itu tidak dibuang, mungkin situasi tentara polisi ditembaki KKB itu tidak di Papua toh, itu mungkin di Ambon, itu di Bali, di NTT itu ya, tentara polisi ditembaki toh itu untung ada untung ada NU yang ngaji ini luwih tutuk lah insyaallah. Orang ilmu ini akeh itu mesti tidak kereng, orang kereng itu ilmu ini tidak rahmatan lil alamin. Nah itulah karena dengan tadi Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari loh tidak boleh diturunkan Soekarno. Sultanun dolimun khairun min fitnatin tadum. Walaupun dia katakan dolim lah, kalau diturunkan nanti ada fitnah berkepanjangan, chaos seperti sekarang kita lihat di Sudan. Ketika muncul demokrasi betul, sekarang pecah jadi tentara kan pecah jadi 2 itu sudah podo duwe bedile. Kan tidak tenang. Kan fitnah berkepanjangan di Libya. Libya itu ada Tripoli, ada Benghazi. Di Irak, di Syria, di Lebanon, apalagi di Palestina. Palestina itu tidak senang ngaji, senang perang tok, itu keliru menurut saya. Hanya Nabi itu ilmu itu lebih penting daripada perang. Wong ilmu itu lebih penting dari iman, Pak. Surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Itu amanu itu penafsirannya bahwa orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi bagi Allah dibanding orang yang tidak beriman, jelas. Tapi utul ilma, kata darajat ini mutasilnya menurut para ahli tafsir dengan ilmu. Makanya penafsiran utul ilma itu orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kita bisa kaget, loh ilmu lebih tinggi derajat dari iman. Loh iya toh, orang bisa beriman karena ilmu. Makanya ayat pertama kali di Quran bukan sholat, tapi ikra, bacalah, literasi. Makanya saya sedih kalau melihat ya, orang yang kuliah, yang mahasiswa sekarang tuh kuliah tapi tidak tahu baca buku, medsos, siriknya dengan medsos. Kemarin termasuk saya yang didatangi dari Connecticut State University Amerika yang
berdasarkan penelitian UNESCO. Kalau sudah bicara literasi kita memang lemah. Ora seneng moco, senengane medsos. Bahkan kelakarnya sekarang suami istri itu bangun pagi itu suami tidak mencari istri, istri tidak mencari suami, golei HP ini DVD, moco WA bareng-bareng, niatnya ya bareng-bareng mungkin. Nah itu moco WA makmuman lillahi. Jadi menurut Connecticut State itu beriring universitas negeri itu saya termasuk diwawancara. State University datang wawancara beberapa tokoh lah. 0,0001. Jadi orang di Indonesia itu dari 1000 orang 1 orang yang senang moco kitab, senang moco buku. Berarti lainnya senang tedung banyak. Jadi Nabi ini turu ya, senang ngopi warung pojok. Ngopi ya jamu dorong ngopi terus gak turu yo bakar. Ya itulah. Ya. Jadi sedih kalau udah begini kita sedih. Ya. Jadi ilmu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Itu karena utul ilma itu yarfa. Jadi Allah mengangkat derajat yang utul ilma ngalahno alladzina amanu. Jelas itu tafsirnya. Ilmu itu penting. Orang bisa iman karena makanya ayat pertama Iqra, bacalah. Tapi dengan atas nama Allah, bismi rabbika, jangan Iqra bismi bom. Iqra bismi gereja. Membaca gereja mana yang kita tipe ya. Repot. Ya. Jadi dalam konteks bohong inilah sebenarnya hakikatnya kembali pada semua ibadah harus diniati karena Allah Subhanahu wa taala, dan bohong karena maslahah itu menjadi wajib. Kalau ndak bohong ini akan tumpah darah. Kok agak betul koncomu ndak mengfitnah sampean. Padahal iya. Tapi lo dikatakan iya akan dibunuh, ndak boleh. Wa kama idza kana la yatimmu maksudul harbi au islahin dzatil baini. Bohong dalam perang boleh. Termasuk islah dzatul bain ini sama dengan tadi. Jadi untuk mendamaikan dua orang itu bohong aja. Tapi kalau tidak bohong seperti tadi itu dia akan membunuh temannya. Islahu dzatil bain itu kan ya, merukunkan ya orang yang bertengkar lah. Inilah Islam kita ini jangankan jiwit ya, ngerasani orang oleh orang sholat menurut Nabi ndak wawuh ambil koconi itu sholatnya nggak diterima fauqa salasati ayamin. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman ini kan ndak ono sing ndak wawuh insyaallah. Apa ono sing ndak wawuh kan ndak ada. Sing ndak wawuh ngajung. Nabi kan ada satu majelis ya Nabi khalaqah begini kan enggak jadi Nabi dawuh. Nabi kan bisa baca orang. Saya tidak akan memulai memberikan tausiah. Bab ini ada yang hadir di majelis ini yang sedang dakwah, tidak saling menyapa dengan keluarganya. Sopo? Kulo Kanjeng Nabi anak muda ngajung. Lapo? Nggih Kanjeng Nabi kulo kali bulik kulo bibik kulo botennya. Ayo mulai keluar dari majelis ini keluar dulu. Alhamdulillah jalur sepuro kembali pada majelis Nabi. Nabi baru mulai. Betapa inilah hablum minan nas itu lebih penting dalam tanda petik daripada hablum minallah. Nabi sholat ngimami ono wong wedok gendong bayi ini nangis, sholatnya dipercepat. Ini kan dalam tanda petik seolah-olah hablum minallah bisa dikalahkan hablum minan nas. Itu iya. Jadi dipercepat. Kan ya kita itu kayak sholat ijen tidak pernah berubah. Wallahu ahad. Sholat di imam rodo didawa-dawa didik. Tapi sholat ijen mulai sholat sampai sekarang ya itu pancet wallahu. Mau ganti lebih pendek lagi atau inakal. Saya yang paling sedih kalau sudah mahasiswa wal asri itu iso keliru watini itu kan aneh.
Kalau gak mahasiswa gak apa-apa, udah kuliah mahasiswa apalagi UIN ya. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun. Kacau udah mah lulus S2. Saya sering ingatkan, loh kalau wal asri sekeliru hati ini ojo sembahyang subuh maca qul ya ayyuhal kafirun ngati-ngati. Kata orang ada benarnya itu surat yang paling bulat sedunia. Qul ya ayyuhal itu iso kunute di PP. Jadi qul ya ayyuhal kafirun wala ana wala antum wala ana wala ana wala antum yang golei waliyadin tuh gak ketemu. Gak wis mahasiswa mau S2 iso gitu. Ya ora tau diwaca. Karena katanya alasan saya istiqomah, Pak. Istiqomah ya panjang kul wahat kan istiqomah, Pak. Maksud memahami istiqomah dengan begitu sederhana. Dan sama dengan ashabul bidayah tadi, memahami bahwa surga itu hanya krono celono. Itu kan begitu sederhananya. Sudah itu urusan syariat, syariat urusan zahir, pada Allah yang dilihat adalah hakikat. Sudah lebih disederhanakan lagi urusan celono. Kanjeng Nabi ora tau celonoan. Bener hadis Bukhari tadi, jadi orang surga itu karena ridho Allah, udah selesai. Jadi, bahkan mbah kita dulu itu di Indonesia itu yang paling bagus. Allah kula niku lek ridane Gusti Allah. Saya pernah menangis ya itu udah lama lagi, hampir 15 tahun yang lalu ya, pas musim kering ini ngaji di Caruban. Karena ngaji ini tidak pakai terop di lapangan, kan melewati wit-wit gedang itu, karena seorang ibu ya ora kudungan itu nggawa takir. Orang muda dulu kan bukan wadah suka plastik, takir masih dari daun pisang itu 5 ya, Mbah. Kok teng wingking Pak nggih teng mriki kula ridane Allah mawon. Teng mriki sekeco, teng mriki teng buri mawon. Lho kok takire 5, Mbah? Lah yo anak kula 5, sedekah kula kan 5. Lha niku lah ibu yang luar biasa semacam itu, ibu yang anaknya mesti hebat itu. Orang krono niatnya selalu ridho Allah. Orang tua dulu malah ilah kula niku la ridane Gusti Allah pun. Allah ridane Gusti Allah. Itu berarti didikan para ulama dulu itu sudah benar. Lah ndak sekarang bicara swarga neraka terus lebih disederhanakan lagi. Itu sekali lagi itu jadi syariat harus munggah tarekat, tapi tarekat pun harus naik hakikat. Allah. Jadi zatil bain au ta'asru zaujaini ila bikadbin. Jadi seorang suami istri mau cerai karena mungkin selingkuh. Terus dia ndak betul bojo sampean iku setia le sampean, padahal yo karena suami itu kan ada 2 macam, ada yang PLU, ada yang DKI. PLU itu yang pasukan ahli omah, Bang Toyib yang ndak pulang-pulang itu ada suami itu. Tapi ada yang DKI dikendalikan istri, itu ada 2 ya. Tapi yang paling sedih hari ini sekali lagi saya sedang kemarin yang nangis itu jarang-jarang lihat TV di PA Cibinong sama Tangsel, orang mau pegatan tuh mari subuh itu udah antri sampai 600 orang. Walaupun kita bersyukur di Indonesia itu orang kawin masih semangat. Di Cina ini orang kawin tinggal 40%, di Jepang tinggal 30%, Filipina, Myanmar, Vietnam itu sama, itu ras kuning ini rata-rata enggak mau kawin itu ribet. Ini wong itu mesti cerewet. Enggak ada perempuan enggak cerewet mulai Amerika sampai Amerika itu ada. Enggak ada itu. Ya. Ribet, makanya di Cina sekarang karena penduduknya berkurang, silakan punya anak dibayari, entah lihat bayu tabung apa bojomu bojone wong apa ana anak ndang laporo dengan duit. Di Indonesia semangat kawin masih tinggi, tapi semangat cerai masih tinggi juga. Apalagi hakimnya, pengacaranya itu urusan ahwalus asiyah, urusan hukum keluarga kadang-kadang 3.500 sidang 2 kali cerai. Ya Allah, kadang-kadang ini apa artinya
jurusan ahwalusasi harus ditutup saja karena banyak pekatannya. Ya enggak sampai begitulah. Ya, harus hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jadi bil ma'ruf itu sekali lagi bukan ma'ruf, bukan hukum. Jadi penyelesaian syikok antar keluarga itu sebenarnya tidak boleh langsung dibawa ke hukum, harus di keluarga, hakaman min ahlihi wa hakaman min, surat An-Nisa 35 itu. Ya, ndak saiki wis bojomu gak ngana wis gugat cerai. Jadi sekarang ya, jurusan ahwalusasi akeh ndak ya? Enggak ya? Itulah yang satu sisi kita bersyukur semangat kawinnya tinggi, alhamdulillah. Dan orang kalau saat turun kawin melarat, mari kawin mesti sugih. Itu Quran itu. Iyakunu fuqara. Lah itu dalil Quran tidak pernah salah. Itu orang waktu kawin melarat, yughni Allah akan memberikan kekayaan. Tapi ngaji ini tutup sing repot. Pak Kiai, kalau niki mun kawin 5 tahun kok mboten sugih-sugih, jarene Quran sugih. Napa kula ken kawin malih niki. Niku tafsirnya bukan tafsir Jalalain, tafsir jalan lain. Nah, itu kan wasiun alim, artinya ayat itu belum titik gitu loh. Memang Allah, orang yang waktu kawin melarat Allah akan memberikan kecukupan rezeki. Tapi Allah wasiun alim, Allah wasi. Rezeki ini ombo, tapi Allah tahu rumah tangga model sampean ini lelak mari kalau langsung sugih. Itu kan ada laki-laki lek duwe akeh kan ndak pernah pulang. Ketika duwe pas-pasan, makan di rumah, tidur di rumah, mandi di rumah. Duwe akeh kan ndak pernah makan di rumah. Nguyuh itu pindah-pindah. Pindah jalan di Penogoro, biar jalan Roto Ngulon Didi. Nah, itulah Allah tahu. Jadi kalau orang kamu nanti kawin, lho kula jari ini Quran iyakunu fuqara. Yughni kalau kau betul sugih-sugih. Apa artinya saya suruh kawin lagi loh? Ngaji ini tutup. Allah menilai kamu belum kuat, belum derajat, jadi rezekimu akeh. Ini model potongan mungkin duitmu akeh ora tau mulai. Baktoib itu artinya enggak pulang-pulang. Nah itulah makanya ngaji itu ilmu lebih tinggi dari iman ya ini. Ikra itu kan ilmu. Bukan tiap bulan umroh. Saya sedih loh ada orang tiap bulan umroh sak keluarga nih. Tapi tonggone melarat di Jarno ae. Oh itu saya kuat bisa masuk neraka lebih dulu kayak dawuh Kanjeng Nabi. Silakan tiap bulan umroh, 2 bulan umroh, tapi tonggomu sing melarat-melarat itu harus ditintasno. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi termasuk yang boleh bohong itu dalam rangka mengutuhkan keluarga. Fal kadzibu mubah illa yaktasiru ala hadid darurah. Kecuali tidak boleh Opeko Imam Ghazali selalu menggunakan PPK itu ojo sembrono. Didi bohong, didi bohong, tapi akhirnya tinggi permainan yang tidak boleh. Wa fi ma'na dzalika, dari semua yang dibolehkan bohong demi maslahah, demi menjaga tidak terjadi pertumpahan darah, termasuk dalam rangka mengutupkan keluarga, itu hadis akeh. Waqad waradat hadis kasirah. Qala Sauban al-kadzibu kullu ismun illa ma nafa bihi musliman. Salah satu ini al-kadzibu taib goro iku kullu ya segame goro iku ismun dosa illa ma kejaba goro nafa akan manfaat ya apa goro nafa akan manfaat apa wong bi kelan goro musliman yang ngomong muslim yang lain. Dan dengan gorohnya itu justru memberi keselamatan pada yang lain. Kalau kita katakan iya dia itu selalu memfitnah sampean, padahal dia sudah akan membunuh temannya tadi. Maka goroh, enggak goroh. Sampai tidak terjadi safkut dam, pertumpahan darah. Au taf'anhu dararan. Suami istri anu kedaman nggih. Kula bojo kula jarene wah bojo sampean niku padahal ya iya. Kalau dijawab iya. Ya bojo sampean niku
misalnya 1A, 1B misalnya, wah akan terjadi perceraian betul. Padahal perceraian itu kan tidak boleh. Ya. Yang sering diingatkan kita, wis kawin ya kawin. Karena wa asyiruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan akhlakul karim. Ma'ruf itu sekali lagi perlu kita jelaskan. Kementerian Agama ketika menerjemahkan surat An-Nisa 19 itu sudah berubah 3 kali. Dulu waktu saya kecil, ingat saya terjemahnya pergaulah istrimu dengan benar, ma'ruf dengan benar. Seperti umumnya orang sekarang, banyak orang marikan amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap itu hukum, padahal buatan Imam Ghazali dengan tegas mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlakul karimah, tidak ada hubungan dengan hukum. Dan ini yang sedih kan, amar ma'ruf nahi mungkar sudah dimaknani hukum, main hakim sendiri, dosanya double. Di sinilah saya selalu mengulang-ulang, Quran itu intinya di surat Fatihah. Surah Fatihah disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tidak hanya bacaannya diulang-ulang, pemahamannya. Kementerian Agamanya sudah 3 kali. Sekarang sudah lihat aja terjemahannya sekarang, wa asyiruna bil ma'ruf, bergaul dengan pantun. Ngaji aja tafsir bil ma'ruf itu memang bukan hukum. Artinya percekcokan apapun dalam keluarga sebenarnya jangan diselesaikan secara hukum, kekeluargaan tadi. Apalagi sekali lagi hakimnya, hakim itu hakim agama pun kan sama dengan dawuh Kanjeng Nabi toh, al-qudha itu salah satun, hakim itu telu, sing loro ning neraka, sing siji ning swarga. Jadi siapapun bekerja di ranah hukum mudah tergoda untuk terjadi suap menyuap. Polisi, yang kerja di ranah hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara itu penganggur banyak acara. Mulai sugi-sugi pengacara. boleh, tapi hati-hati. Kanjeng Nabi hati-hati, siapapun yang bekerja di ranah hukum, ngati-ngati, sing jujur, sing amanah betul. Jangan sampai disindir Pak Kaji ning desa-desa iki, kalau itu kan Pak Kaji gue sampai nilang gue, mboten lapor, lek lapor ilang luru nih Pak. Itu karena apa? Karena khawatir apa lapor tuh ndak gawe duit. Ya itulah, boleh siapapun kamu nanti bekerja di ranah hukum, tapi kalau betul-betul adil, masuk surga pertama kali, insya Allah. Jadi hadisnya banyak menurut Imam Ghazali, salah satu al-kadzibu kullu ismun illa, bahwa bohong itu semuanya dosa kecuali bohong yang membawa manfaat untuk menyelamatkan orang lain, ya, untuk menjaga bahaya terhadap seseorang, atau yang di atas tadi dirumuskan Imam Ghazali, ya, sesama teman mau dibunuh karena dianggap mengfitnah, dikata enggak, jangan sampai terjadi pertumpahan darah, atau keluarga islah dzatul bain, ya, atau dalam keluarga boleh, ya, tidak bohong buat terjadi pertumpahan darah. Bayanul hudri minal kadhibi bil ma'aridi wallahu alam bisawab.